Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fidianto, absen 35. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rifai, absen 1. Perkenalkan, nama saya Bimala Musa, absen 6. Perkenalkan, nama saya Bakti Widyatoro, absen 5. Perkenalkan, nama saya Kuku Farhan Ramadhani, absen 14. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang Bank Dunia atau World Bank. Bank Dunia merupakan sebuah lembaga keuangan internasional yang menyediakan pinjaman kepada negara berkembang untuk pemberian modal. Bank Dunia didirikan pada 27 September 1945 setelah ratifikasi internasional mengenai pinjaman yang dicapai pada konferensi yang berlangsung pada 1 Juli sampai 22 Juli 1944 di kota Groton, Washington DC, Amerika Serikat. Secara teknis, Bank Dunia salah satu dari badan PBB, namun secara operasional sangat berbeda dari PBB lainnya. Bank Dunia terdiri dari lembaga, yaitu Bank Internasional untuk Rekonstruksi dan Pembangunan, International Bank for Reconstruction and Development, dan Asosiasi Pembangunan Internasional, International Development Association. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang lembaga yaitu OPEC. Berdirinya OPEC awalnya dipicu oleh keputusan sepihak perusahaan minyak multinasional pada tahun 1960. Perusahaan ini menguasai industri minyak dan mampu menetapkan harga di pasar internasional tanpa memperdulikan usulan dari pihak lain. Awalnya anggota OPEC hanya 5 negara, yaitu Iran, Irak, Kuwait, Arab Saudi, dan Venezuela. Adapun tujuan OPEC yaitu merupakan organisasi yang memiliki tujuan menegosiasikan masalah-masalah mengenai produksi, harga, dan hak konsekuensi minyak bumi dengan perusahaan-perusahaan minyak yang ada di seluruh dunia. Dan ada pula tujuan lainnya yaitu tujuan ekonomi adalah mempertahankan harga minyak dan menentukan harga sehingga menguntungkan negara-negara produksi. Dua yaitu tujuan politik, yaitu mengatur hubungan dengan perusahaan-perusahaan minyak asing atau pemerintah negara-negara konsumen. Adapun struktur organisasi dan manajemen OPEC yaitu satu, konferensi adalah Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang AFTA. AFTA atau ASEAN Free Trade Area yang didirikan di Singapura pada tahun 1992 pada saat berlangsungnya konferensi tingkat tinggi ASEAN 4. AFTA adalah satu kesepakatan yang dibentuk untuk menciptakan zona perdagangan bebas oleh negara-negara ASEAN. Perlunya membentuk AFTA berdasarkan pada upaya untuk mencapai tujuan berupa meningkatkan daya saing ekonomi di kawasan regional ASEAN dan juga menarik investasi asing ke ASEAN. Juga membuat ASEAN menjadi pusat produksi pasar dunia dengan tujuan strategis untuk meningkatkan keuntungan komparatif negara ASEAN sebagai satu kawasan atau unit produksi tunggal dan juga sebagai pasar tunggal. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang NAFTA. NAFTA adalah North America Free Trade Agreement, merupakan lembaga yang terdiri dari Amerika Utara, yang beranggotakan 3 negara yaitu Amerika, Kanada, Meksiko. Adapun tujuannya adalah mengkoordinasi kegiatan ekonomi yaitu dalam bidang niaga, komunikasi, sosial budaya, kewarganegaraan, paspor, dan visa. NAFTA berdiri bukan tanpa alasan. Bermula saat pada tahun 1984 ketika Presiden Amerika Serikat Ronald Reagan mengesahkan UU tentang perdagangan dan tarif yang memungkinkan kewenangan presiden untuk merundingkan perjanjian perdagangan bebas lebih cepat. Setelah mendengar kebijakan tersebut, Perdana Menteri Kanada Mulroney pada tahun 1998 menyetujui perjanjian tersebut. Selanjutnya diikuti oleh Presiden Meksiko. Dan pada tahun 1991 NAFTA dibentuk. Sebagai penutup dari kelompok saya akan menjelaskan sedikit tentang ASEAN. ASEAN merupakan singkatan dari Association of Southeast Asian Nations, yang mana berarti merupakan nama untuk negara-negara yang berada di kawasan Asia Tenggara. Tujuannya sendiri, ASEAN dibentuk untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan sosial, serta budaya di Asia Tenggara melalui usaha bersama dengan semangat yang setara dengan kemitraan.
ASEAN dibentuk untuk memajukan kerjasama, rasa saling membantu dalam konteks ilmu pengetahuan, teknologi, politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Logonya ASEAN itu seperti ini. Selanjutnya ada lagi tugasnya itu ASEAN dibentuk untuk menyelenggarakan usaha-usaha dalam membantu penelitian masalah di Asia Tenggara dengan menyediakan fasilitas penelitian-penelitian teknis dan administrasi. Terus ASEAN itu dibentuk untuk memajukan perdamaian serta stabilitas regional di kawasan Asia Tenggara. Sekian.